Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Kak Heni, sekarang hari Minggu kita melaksanakan ibadah kita masih di rumah ya? Iya. Iya, karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini, Amang. Iya benar. Berarti sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah di Minggu 22 setelah Trinitatis dengan topik apakah ini? Mencintai hikmat dan didikan. Iya benar, mencintai hikmat dan didikan. Nah, adik-adik sekolah minggu siapa di sini yang cinta dengan hikmat dan didikan? Semua yang cinta hikmat dan didikan coba angkat tangannya yang di rumah. Saya sebutkan namanya. Ketika Amang tanya langsung sebut namanya dan sambil tunjuk tangan ya. Ya. Siapa di sini anak-anak yang mencintai hikmat dan didikan? Amang, saya. Oke, nah untuk memulai bahwa kita cinta hikmat dan didikan, cinta ajaran firman Tuhan, cinta dengan bernyanyi, maka kita awali ibadah kita ini dengan bernyanyi. Lagu apa kita Kak Heni? Setinggi-tingginya langit. Iya benar, setinggi-tingginya langit, tapi lebih tinggi lagi kasih Yesus. Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo nyanyikan lagi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Tangan di bawah. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, baik adik-adik, kita akan bernyanyi satu lagu lagi sebelum kita akan memulai ibadah kita. Lagu kita pakai ini? Rukun cinta satu sama Oke, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Buktikan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, sekali lagi adik-adik, semua yang di rumah nyanyi semuanya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan
Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, adik-adik, untuk itu duduk yang baik, kita akan mau memulai ibadah kita. Ya, baik adik-adik sekolah minggu, kita mulai ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan ayat 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti setelah Amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang marilah kita sama-sama mengucapkan titah, yaitu titah yang pertama dengan titah yang kedua. Titah pertama dan titah yang kedua, kita sama-sama mengucapkannya 2, 3, ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah
atau bertakwa kepadanya. Sekali lagi kita sama-sama ucapkan, semua adik-adik yang di rumah, kita sama-sama mengucapkannya. 2, 3, ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa, ikuti setelah Amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita, ikuti setelah Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, marilah kita menghafalkan ayat bulanan kita di bulan November. Kita akan sama-sama mengucapkannya yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24. Buka Alkitabnya, marilah kita sama-sama mengucapkannya demikian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayo, sekali lagi kita sama-sama mengucapkannya. Amos 5 ayat 24, yang sudah bisa menghafal, silahkan berdiri di tempatnya masing-masing. Mulai dari kelas 3 ini udah bisa ya, kelas 3 sampai kelas SMP sudah bisa menghafalkan ayat bulanannya Amos 5 ayat 24. Yang sudah tahu kita berdiri bersama-sama di rumah masing-masing. Kita sama-sama mengucapkannya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah engkau memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi pikirkanlah perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. 12 ayat 16b. Janganlah engkau menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti setelah Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi, adik-adik sekolah minggu. Marilah membuka Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai ayat 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu
Marilah kita mengaku iman kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, pada hari ini kita melaksanakan ibadah minggu kita di rumah masing-masing secara online atau virtual. Maka adik-adik sekolah minggu melaksanakan ibadahnya di rumah dengan panduan ibadah sekolah minggu yang sudah ada di YouTube Amang Pendeta. Nanti dibilang sama orang tuanya supaya menuntun dan memandu adik-adik semua untuk beribadah di rumah masing-masing. Masuk setiap jam 8 pagi di rumah kita masing-masing. Yang kedua, pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 15 November 2020, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Panduan ibadahnya juga boleh dikunjungi di YouTube-nya Amang Pendeta. Nanti minta bantuan orang tua atau kakak dan abangnya untuk melihat panduan ibadahnya di YouTube. Lalu yang berikut adik-adik diharapkan untuk menghafal ayat bulanan di bulan November yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Di ibadah kita ini kita akan lihat, kita sudah lihat anak-anak sekolah minggu yang sudah menghafal ayat bulanan pada bulan Oktober yang lalu. Karena itu ada beberapa anak sekolah minggu yang dengan rela menghafalkannya. Oleh karena itu bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah menghafalkannya boleh juga mengirim hafalan ayat bulanannya ke WA atau ke WA Amang Pendeta atau ke WA guru-guru sekolah minggu supaya nanti kita muat dalam panduan ibadah 2 minggu yang akan datang. Karena itu bagi anak-anak sekolah minggu tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan tetap beribadah dengan baik, dan tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu semuanya. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semua ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, silahkan dibuka Alkitabnya dari Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Amang bacakan untuk kita semua, ikuti di rumah masing-masing dengan melihat Alkitabnya. Demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kepasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari.
Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang mencintai hikmat dan didikan. Nah, sekarang Amang mau tanya dulu sama kalian. Siapa di sini yang senang belajar? Siapa di sini yang senang belajar? Siapa di sini yang senang hanya bermain terus? Siapa di sini yang suka marah, yang suka merengek kalau dia diingatkan oleh orang tuanya, mamanya atau bapaknya di rumah? Misalnya mamanya bilang, "Hei kau, Butet, jangan main handphone terus. Jangan main game terus. Jangan main-main terus. Belajar." Siapa yang suka marah atau merengek? Ada? Pertanyaan Amang, kalau orang tuanya mengingatkan, kalau orang tuanya menasihati, itu artinya orang tuanya karena sayang atau karena orang tuanya benci kepada anaknya? Ayo, itu karena orang tuanya sayang atau benci? Jelas itu karena orang tuanya sayang. Kalau orang tuanya tidak sayang, dibiarkan aja gitu. Biar aja, kau mau belajar, kau mau pintar, kau mau bodoh, kau mau mendengar atau tidak, urusanmu. Pasti kata orang tuanya kalau orang tuanya tidak senang. Tapi karena orang tuanya sayang, maka diingatkan supaya anaknya ini tidak bodoh, supaya anaknya ini nanti rajin, supaya anaknya ini nanti berhasil. Maka orang tuanya ingatkan supaya anaknya jangan cuman main handphone atau main-main yang lain. Begitu. Nah, firman Tuhan mengingatkan kalau ada anak tidak suka dengan nasihat, kalau ada anak-anak tidak suka dengan pengajaran orang tuanya, kalau ada anak-anak yang tidak suka mendengarkan didikan dari orang tuanya, ini termasuk anak yang bagaimana? Ini termasuk anak yang pintar atau anak yang bebal? Ini termasuk anak yang bijaksana atau anak yang fasik, atau anak yang jahat, atau anak yang bodoh? Pasti anak-anak yang tidak suka mendengarkan perintah orang tua itu, yang tidak suka mendengarkan didikan orang tua itu adalah anak-anak yang bebal. Maka jangan jadi anak yang bebal. Maulah mendengarkan didikan dan nasihat dari orang tua. Supaya apa? Seperti topik minggu hari ini, supaya menjadi anak yang mencintai hikmat dan didikan. Apa gunanya sih kita mencintai hikmat dan didikan? Apa gunanya kita mencintai hikmat dan didikan? Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai hikmat dan didikan? Adik-adik, Amang mau jelaskan, ternyata ada perbedaan antara anak-anak yang cinta didikan dengan anak-anak yang tidak menghiraukan atau tidak mau mendengarkan didikan itu. Apa perbedaannya, Amang? Melalui firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 10 sampai 20 ini Amang akan jelaskan perbedaannya begini. Mari perhatikan. Perbedaan anak-anak yang cinta didikan dengan anak-anak yang tidak mencintai hikmat dan didikan. Amang buat dalam contoh begini. Nah, perhatikan. Adik-adik, kita katakan yang di sebelah kiri Amang ini namanya Butet Marsaulina. Ini adalah anak yang cinta dengan didikan. Yang di sini, yang sebelah kanan tangan Amang ini adalah namanya Ucok Maruli. Ucok lah kita bilang ya. Ini Butet dan ini Ucok. Ini yang suka didikan, ini yang tidak mau mendengarkan didikan. Nah, di mana perbedaannya? Tadi anak-anak yang berhikmat itu dikatakan dalam firman Tuhan dalam Amsal ini tahun hidupnya akan banyak. Ini. Tahun hidupnya ini akan banyak karena apa? Karena dia mau mendengarkan nasihat. Misalnya orang tuanya bilang begini, "Nak, Butet," kata orang tuanya, "Iya, Mak." "Nanti kau jangan pergi ke sungai ya, Nak." "Iya, Mak," katanya. Sedangkan ke ini, Ucok, "Kau," kata bapaknya, "jangan pergi ke sungai ya." Lalu Ucok bilang,
Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Kau yang ngatur. Yang manakah orang berhikmat dan mana yang tidak berhikmat? Si Butet tentu orang yang berhikmat. Tahun hidupnya akan menjadi banyak, artinya begini. Kalau dia mau mendengarkan nasihat didikan, dia tidak pergi ke sungai, dia tidak mandi-mandi di sungai, dia tidak hanyut, berarti tahun hidupnya menjadi banyak. Kalau Ucok pergi, dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, dia pergi ke sungai, dia mandi-mandi di sana, akhirnya hanyut, tidak ada orang yang lihat, dia mati. Padahal dia masih kelas 3 SD. Sementara si Butet karena mendengarkan nasihat orang tuanya, dia masih sehat dan tetap hidup. Itu artinya orang yang mendengarkan hikmat dan didikan. Yang berikut, orang yang berhikmat itu adalah dia punya pengertian, dia berjalan pada jalan yang benar. Mana jalan yang benar itu yang dia jalani. Tetapi orang yang ini, yang bodoh ini, orang yang tidak berhikmat ini, jalannya ketika dia jalan dia akan tersandung. Misalnya dia jalan nih, dia akan tidak melihat karena apa? Dia tersandung, jatuh. Karena apa? Dia tidak berhikmat. Dia tidak melihat jalan itu benar atau tidak. Dia pergi aja kemana dia mau. Dia tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, yang selanjutnya, orang yang berhikmat itu tidak lelah untuk belajar. Ya, apalagi sekarang karena daring kan. Ada anak-anak yang bisa main game 3 jam tidak bosan, tetapi daring 15 menit sudah ngantuk-ngantuk. Siapa yang kayak gitu di rumah? Dia main game 3 jam gak bosan, dia sampai 4 jam gak makan pun gak apa-apa. Tetapi ketika dibilang daring 15 menit dia sudah gitu-gitu, dia ngantuk-ngantuk. Itu orang yang orang yang bodoh, yang ngantuk-ngantuk tadi, yang tidak berhikmat. Tapi orang yang berhikmat itu senang mendengarkan ajaran, senang mendengarkan nasihat, senang mendengarkan didikan. Nah, yang berikut adalah bagaimana orang yang berhikmat itu tidak mengikuti jalan yang jahat. Sementara orang yang tidak berhikmat itu mengikuti jalan yang jahat. Maka adik-adik harus bisa bedakan jalan mana yang adik-adik harus tempuh. Jalan yang benarkah atau jalan yang salah. Jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang bebal itu, orang-orang yang bodoh itu, dia katanya tadi dalam firman ini kita baca adik-adik, dia tidak dapat tidur kalau tidak berbuat jahat. Wah, ini luar biasa kan? Katanya tidak dapat tidur kalau tidak berbuat jahat. Siapa di sini yang tidak dapat tidur kalau tidak berbuat jahat? Inilah. Itu orang bebal, itu orang jahat, itu orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Jadi di pikirannya terus berbuat jahat. Kapan dia mencuri uang orang tuanya, kapan dia mau merampok, kapan dia mau merusak buku kawannya, kapan dia, itu terus di pikirannya. Jadi tidak tidur-tidur, dia hanya memikirkan niat jahat. Nah, sementara orang yang benar itu jalannya seperti cahaya fajar yang terang. Jadi bagus terus dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini jadi orang yang jahat ini tidak bisa ngantuk katanya kalau dia tidak melakukan hal-hal yang jahat. Jadi dia juga makan dari hasil kefasikan, dari hal mencuri, dari hal berbohong, dari hal mencopet. Tetapi orang yang benar itu pokoknya hidupnya seturut dengan jalan Tuhan. Adik-adik, kedua hal ini sudah Amang jelaskan perbedaan antara hidup orang benar dan hidup orang fasik, orang jahat. Nah, pertanyaannya, siapa di sini adik-adik yang mau hidup menurut jalan orang benar? Tunjuk tangan yang di rumah. Siapa di sini yang mau berjalan menurut jalan orang fasik? Tunjuk tangan yang di rumah. Jadi adik-adik, Amang mau ingatkan, berjalanlah pada jalan orang benar, orang berhikmat. Jauhkanlah, cintailah hikmat dan didikan. Kalau orang tua mengajari, dengarkanlah ajaran. Dengarkanlah pengajaran dari orang tuanya, pengajaran dari gurunya di sekolah, pengajaran dari guru sekolah minggunya saat berkhotbah, ibadah secara virtual online. Dengarkan, jangan main-main saat beribadah. Itu caranya mendengarkan didikan. Karena Tuhan Yesus itu mencintai anak-anak yang suka mendengarkan didikan. Karena jadi Amang mau katakan, bagaimana caranya supaya kita tetap mencintai hikmat dan didikan? Kalau adik-adik mau belajar di rumah, maka berdoalah dahulu. Mohon petunjuk Tuhan, agar Tuhan memberikan bagi kita hikmat, kepintaran, didikan, dan pengetahuan. Supaya kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada 3 hal yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama adalah, dengarkanlah nasihat. Dengarkanlah nasihat. Yang kedua, berjalanlah pada jalan orang benar. Dengarkan nasihat, berjalanlah pada jalan orang yang benar. Dan yang ketiga, cintailah hikmat dan didikan. Dengan demikian,
adik-adik akan terus berjalan pada jalan yang benar. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk mencintai hikmat, didikan, pengajaran, nasihat yang diberikan oleh guru kami di sekolah, orang tua kami, guru-guru kami di sekolah minggu, begitu juga terlebih dari nasihat, pengajaran, didikan dari firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami mau mendengarkan didikan daripada-Mu, kami tidak menutup telinga kami, tapi kami mendengarkannya, agar jalan kami tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya tidak berjalan pada jalan orang fasik, sebab Engkau tidak menyukai anak-anak-Mu berjalan pada jalan kejahatan. Ajarilah kami menjadi anak-anak yang tetap mencintai didikan, ajaran yang daripada Tuhan. Supaya Tuhan juga mencintai kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami di sekolah dan di sekolah minggu, berkati belajar kami walaupun belajar di rumah melalui daring, secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan hikmat pengertian bagi kami, agar bertambah-tambah kiranya hikmat yang daripada Tuhan untuk memahami pelajaran kami meski harus belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan. Supaya kita mencintai hikmat dan didikan, pada saat ini kita akan bernyanyi lagu kita yang terakhir. Sambil mengumpulkan dan memberikan persembahan kita buka Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan ayat 2. Datanglah ya sumber rahmat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai melaksanakan ibadah kita pada minggu hari ini. Karena itu adik-adik tetap melakukan ibadahnya dengan rajin. Jangan ada yang malas beribadah di rumah. Semua lakukan seperti untuk Tuhan. Karena itu kami yang bertugas pada minggu hari ini dari gereja kita, saya Amang Pendeta dan beserta dengan Ibu Guru Sekolah Minggu Kak Heni mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.